lakukan sesi bahasa Inggris atau dengan bahasa Indonesia atau mungkin kita bisa campur. Bagaimana? Mungkin boleh dicampur, Kang, supaya sambil berlatih ini bilingual. Bilingual ya. Oke. Oke, so thank you very much for attending the class. So today we are going to have um, academic writing class for 4 sessions. Akan ada 4 sesi. So initially we expected that this event could be conducted during Ramadan. Tapi mungkin sepertinya akan lewat setelah Ramadan ya, gitu. Because we just started in the middle of Ramadan. But that's okay, we can keep going ya, Prof. Ismail. Okay, so thank you very much for Prof. Ismail for facilitating this class. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari beberapa universitas ya. Oke, ada dari universitas, sebentar saya coba cek tadi itu dari STIT Al Khairiyah Mamuju ya. Itu yang Pak Rizal ya. Oke, Pak Rizal. Kemudian ada dari STIT Sunan Giri Bima. Oke. Kemudian mungkin nanti bisa di ini ya, di display name-nya supaya terlihat dari universitas mana. Kemudian ada STIT Al Khairiyah Mamuju. Oh ya, tadi sudah ya. Oke, ada 2 berarti nih. Ada yang dari STIT Sunan Giri Bima. Oke. Eh, Oke, mungkin bisa teman-teman jika bisa sempat bisa sambil apa namanya, you can also turn on the cam untuk bisa apa namanya, we can have more engagement if you turn on the cam gitu ya. Okay, so I'm going to divide the sessions, but I'm going to divide the session into um, several lesson plans. But first of all, I think I'm going to start off with the very basic or the fundamental skills in academic writing. Gitu. Okay. Yeah, let me open my file first. Okay. While waiting for the file to be opened, mungkin saya mau tanya terkait sedikit tentang apa namanya kendala. Nanti setelah di slide mungkin saya akan perkenalan sedikit tentang saya. Um, so could you let me know some challenges regarding um, one of the so-called hardest skills in English called academic called writing. Kira-kira di sini teman-teman mengalami kesulitan dalam writing itu di bagian mana ya? Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya pada saat menulis. Oh, saya mengalami, so I experienced these difficulties and I'm wondering how to figure this out, gitu. Oke, mungkin saya coba tunjuk ya salah satu orang. So one of you to tell me the difficulties in writing. Mungkin kita coba mulai ke Bu Marani. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu mahasiswa Fakultas State Al-Haria Mamuju. Oke. Oh, berarti Bu Marani masih mahasiswa.
Oh, Iya. oh ya. Berarti saya tetap panggil gimana? So how can I call you? Bu Marani atau Kak Marini? Maharani aja, Kak. Oke, ya Kak Marani. So gimana? Could you let me know the challenges you've ever encountered selama perkuliahan? Pada saat menulis akademi writing, kami sangat eh, kesulitan dalam menulis karena kalau kami bisa berpartisipasi dalam suatu eh, akademik ini sangat memudahkan untuk bisa memiliki dan menambah wawasan ilmu kita dan kami bisa belajar bersama eh, Kak Oman karena kami bisa termotivasi dalam belajar hal tersebut karena bisa membantu dan memiliki eh, karakter dan efisiensi yang sangat baik. Mhm. Ya, thank you. Tapi pada saat apa namanya menulis, pernah nggak mengalami kesulitannya di bagian mana? Pada saat penulisan academic writing, pada saat kita menyimpulkan suatu masalah dan menambahkan isu-isu tentang masalah yang kita masukkan tersebut. Oke, I see. Oke, mungkin satu lagi dari Pak Rizal. Terima kasih. Kalau secara terima kasih kesempatannya, biasanya itu secara pribadi kendala yang dihadapi itu dalam menulis eh penggunaan tools dalam menulis itu biasa jadi kendala. Penggunaan tools-tools yang membantu apa penulisan Tools akademik, ya, seperti tools-toolsnya apa itu tools yang yang biasa masih kesulitan. Jadi masih banyak masih menggunakan waktu yang lama karena masih sistem manual semuanya. Karena itu keterbatasan memahami tools-tools kepenulisan. Kemudian eh, yang salah satu juga yang paling rumit itu adalah memahami eh, tulisan apa referensi-referensi yang berbahasa asing. Nah, tentunya nah, itu biasa bagaimana itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, tentu eh, itu juga menjadi kendala yang paling ini paling 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 sering dihadapi. Karena itu tadi masalahnya hanya di waktu saja. Karena lama baru bisa untuk memahami dan menuliskan apa dari yang yang saya dapatkan biasanya seperti itu. Itu Hmm, saja, Mas Komara. ya. Kang Komara. Kalau itu toolsnya apa yang biasa digunakan? Contoh pernah saya coba mau untuk pakai apa namanya seperti Zotero, seperti Mendeley itu tulus-tulus citasi, kemudian apa lagi namanya itu yang itu terutama itu kemarin kedua tools itu awal-awalnya masih masih belum familiar dengan itu mungkin seperti itu sih Kang kalau Nah, selama ini. mhm. Oke, understood. Oke, kita coba langsung masuk ya. So let me share my screen. Okay, so let me introduce myself. My name is Komar Swendar. So I'm one of the head of language centers at Universitas Lia. Saya juga merupakan dosen di Prodi Bahasa Inggris Universitas Lia. Gitu. Okay, so for so at the outset, I think I'm going to start with like what I said earlier. We are going to deal with how to
how to write academically, but this one is, I think this is quite fundamental in writing. So that's why I try to put this title, yeah, Introduction to Academic Writing. So so the reason why this is very important is because people just go with the writing without considering the rules of how to write academically. Jadi mungkin ini semacam sedikit mengenai tips ya, bagaimana caranya menulis supaya bisa lebih panjang. Kadang kita mencoba untuk menulis lebih cukup panjang, tapi seperti apa caranya gitu. So di sini apa yang akan teman-teman di sini pelajari? So you're going to deal with clauses. I'm going to divide the clauses into two, dependent clauses and independent clauses. And also we're going to deal with how to write three types of sentence. Ada simple sentence, compound, and complex sentence. And we're going to learn the examples and maybe so after this class, so the outcome is that you will be able to distinguish dependent clause and independent clause, and then also you'll be able to write simple sentences, compound sentences, and complex sentences. Okay, okay, let me introduce you to clauses. So basically, clauses is I would say clauses is like a simple sentence. Ini adalah kalimat sederhana. Jadi bisa termasuk seperti subject dengan verb. Contoh misalkan ecology is a science to protect the environment. Begitu. Atau because pollution causes cancer after working all day. Nah, ini juga clauses. Nah, cuma ada dua, seperti yang tadi bilang, like what I said earlier, ada independent clause and dependent clause. Nah, even the very simple sentence like the sun rose, matahari terbit, itu it can be classified as one independent clause. Nah, tapi kita mungkin mau maybe you may want to add more complements like rapidly in warm climate zones. Jadi water evaporates rapidly in warm climate zones. Jadi ini juga sama. This is also one independent clause. Tetapi apa bedanya dengan dependent clause? So according to the name, dependent means apa ya? Tidak bisa berdiri sendiri atau masih bergantung. Masih bergantung ya. Nah, sebenarnya ciri-cirinya adalah, so the characteristic of dependent clause is that it begins with a subordinator or subordinating conjunctions when, because, whom, and if. Nah, kenapa dia tidak bisa berdiri sendiri? Karena ini nanggung artinya. When the sun rose, ketika matahari terbit. Because water evaporates. Seperti itu. Nah, jadi biasanya ada apa? Ada coordinator. Subordinator. Seperti when, because, whom, and if. Jadi kalau misalkan if one clause goes without subordinator, maka bisa disebutkan apa namanya? Independent clause. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah, so what are the other subordinators? So out there, di luar sana, ada beberapa yang mungkin teman-teman perlu kuasai atau mungkin memorizing a bit about types of subordinators. Ada after, all those, as, just as if, as soon as, because, before, even though, how, if, since, so that, though, and etc. Ada when, whenever. Nah, sekarang misalkan, for example, if I ask you to identify whether
these sentences belong to independent or dependent clause. Nah, ini mungkin kita coba belajar apa namanya differentiate-nya dulu ya, membedakan dulu. Contoh misalkan number one, so the sentence is globalization means more travel for businessmen and women. Nah, di sini kita lihat, di sini tidak ada apa? Tidak ada subordinator-nya. Gitu. So, because there isn't subordinator in number one, so we can come up with the answer independent clause. Gitu. Nah, tapi kalau untuk yang nomor dua, nah kita lihat di sini. As business executive, fly around the globe to sell their company's products and services. So my question is, apakah ini dependent clause? Jawabannya adalah yes. Kenapa? Because we can find the subordinator in number two. Nah, kira-kira ada yang tahu apa number two ini subordinatornya? Subordinatornya adalah S ya. Jadi kalau kita lihat nih tadi, so maybe I'm going to move backwards. Nah, kita lihat. Apakah ada S di sini? Jawabannya ada ya. Nah, yang sebelah mana? Ada di nomor 3. Nah, kita lihat di sini. Sorry, salah. Ini S. Nah, berarti karena dia ada subordinating conjunction, maka dia bisa dikatakan adalah dependent. Nah, kita move ke number 3. Jet lag affects most long-distance travelers. Oke, mungkin saya coba tanya ya ke salah satu participant untuk membantu saya menjawab nomor 3, mungkin 4, ada yang 5 dan 6. Gitu. Mungkin Bu Aisyah, silakan. Halo Bu Aisyah. Oke, mungkin Pak ini Pak Andi atau Bu Andi Karnima. Oke, mungkin Bu Dewi Kurnia. Ya. Oke, kita coba cek Bu Ica Nurhaliza. Bu Suci Ramayani. Oke, ke Oke, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Mungkin Pak Rizal. Kira-kira nomor 3 ini apakah dia independent or dependent? Nah, mungkin kalau kita lihat, apakah dia memiliki salah satu yang ada di sini? Sepertinya, kalau kita lihat ya, gimana Pak Rizal? Apakah ada? Sebenarnya tidak ada ya. Nah, jadi mungkin kita bisa, so we can say that number 3 ini apa namanya? Mungkin independent ya, independent.
independent clause. Mungkin saya singkat dengan IC aja. Kemudian nomor 4, number 4. So which is simply the urge to sleep at inappropriate times. Nah, ini apakah independent or dependent? Nah, karena ada which di sini, ini berarti masuknya ke dependent, dependent clause. Gitu. Kemudian bagaimana dengan nomor 5? During long journeys through several time zones, the body inner clock is disrupted. Independent. Nah, ini independent ya, karena ya benar. Number 6, Deep. Dia independen. independent ya, karena for this is not subordinate. Instansi. Gitu. Kemudian, nomor 7. Independent. Oke, independent ya. Jadi also changes, ya ini independent. Oke, kita mungkin coba sampai nomor 10. Nomor 8. Number 8, when hospital nurses change from a day shift to a night Deep. shift, or Deep. dependent. Oh. Jadi saya coba tulis ya. Ini tadi apa? Independent clause. And number 8 is Dependent. dependent clause. Nah, dua lagi ya. Ada although there is no sure way to prevent jet lag. Ini Independent. because support itu yang Yeah. Oh yeah. Deep. kemudian kita masuk ke nomor 10. Satu lagi. There are some ways to minimize it. Dependent. Ini independent ya, karena tidak ada subordinate independent clause. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk bisa, in order to be able to determine whether one sentence belongs to dependent or independent clause, will depend on teman-teman knowledge terhadap subordinators ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk ke selanjutnya. Oke, aman ya? Okay, so now let's move on to the next lesson. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tipe kalimat. Jadi ketika kita menulis, pasti kita menulis kalimat ya. Sebelum kita masuk ke seperti seperti academic workplace, or even how to cite and maybe how to benefit yourself from applying tools, citing tools. Nah, kita mungkin masuk ke yang ini dulu ya, ke yang sederhana dulu. Types of sentence. Jadi kalimat itu sebenarnya dibagi jadi 3. Sentences are divided into 3. Ada simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Nah, kenapa ini penting? Because banyak yang mengira, people assume that complex sentence atau kalimat kompleks itu means a long sentence. Ya, kompleks itu seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari di sini. Oke.
Um, nah, jadi kita akan mulai ke simple sentence dulu. So, simple sentence is similar to independent clause. Cuma sebenarnya ada juga yang simple sentence consists of one subject and one verb like this. Fresh water, boils ini adalah verbnya. Ini one subject, one verb. Ada juga yang one subject, two verbs. Nah, ada boils and freezes. Ada apa di sini? Ada kata penghubung and. Kemudian ada yang dua subjek. Jadi simple sentence with two subjects and two verbs like this. Fresh water and salt water do not boil and do not freeze at the same temperature. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke. Nah, kalau tadi simple sentence itu adalah kata sederhana, it means it just consists of one, at least ya, one subject and one verb. Tapi ketika when we move to the compound sentence, nah, ini adalah kalimat gabungan. Jadi compound itu artinya gabungan. Nah, pertanyaannya adalah, so the question is, apa yang digabung? What is joined together? Nah, yang digabungkan itu adalah dua independent clause. Nah, tadi seperti kita tadi sudah bahas, independent clause itu yang tidak memiliki subordinator. Jadi independent clause is not followed by a subordinators. Nah, jadi ada tiga. There are three different ways to join the clauses or how to structure compound sentence. First of all, you can use coordinator. Nah, ini contoh one. This is the example of one coordinator. Ada so di sini. Kemudian ada juga yang conjunctive adverb seperti therefore. Kemudian ada juga yang semicolon. Atau apa semicolon itu? Titik koma. Nah, gitu. Kita masuk lagi. Sebentar ya. Nah, apa itu contohnya coordinator? Nah, coordinator itu biasanya kita bisa singkat ya dengan fun boys. Nah, coba fun boys ini memiliki singkatan ya, yaitu for and nor but for yet and so. Nah, jadi contohnya seperti ini. Salt water boils at a lower temperature than fresh water, so food cooks faster in salt water. Jadi, in terms of punctuation, this is also very important to notice bahwa ketika kita mau menggunakan so, biasanya ada independent clause ini. Kemudian, and after that, you should continue with comma, and then include one coordinator, and after that, go with independent clause. Something. Nah, di sini ada berapa? 7 ya. Jadi ada 7 coordinator. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi subordinate in conjunction or subordinator, ini coordinator. Nah, ada perbedaan. There's a quite a significant difference between but dengan yet. Tapi sebenarnya basically but ini bisa digunakan untuk dua-duanya. Tapi ini lebih ke direct opposite or direct contrast. Apa ini maksud direct itu? So direct means when we want to say misalkan bersih kotor gitu. Nah, itu direct contrast. Tapi ada yang kita bisa juga we
we also commonly express contrast using yet gitu. Dalam kondisi yang memang apa ya, ini tuh sesuatu yang beyond apa expectation atau mungkin yang unexpected things come up. Yang dimaksud unexpected itu seperti apa? Jadi ada yang sepertinya, misal contohnya seperti ini. Dia belajar dengan giat, he studied very hard, yet he didn't pass the exam. Yang kita tahu bahwa apa namanya, eh, ketika sudah rajin belajar pasti lulus. Gitu. Tapi ini tidak lulus, nah itu unexpected, sesuatu yang itu kontras. Jadi ada kontras yang apa unexpected dengan kontras yang direct. Oke, sekali lagi ada dua, apa ada kontras yang direct dengan kontras yang unexpected. Nah, kita bisa menggunakan yet ya untuk yang unexpected. Oke, ada beberapa hal yang bisa kita masukkan di sini, terutama dalam when we want to connect two sentences atau two independent clauses. Biasanya kalau kita menulis itu di kepala kita itu lumayan banyak ide ya. Ada seperti ini, dan ini. Nah, ide-ide itu supaya tulisan kita lebih apa uh, ada cohesionnya, maka kita harus sangat dianjurkan untuk menambahkan uh, conjunction. Nah, jadi di sini ada for and for, but, for, yet, and so. Nah, bedanya apa? Nah, di sini mungkin for ini uh, nah, for ini mungkin artinya bukan untuk ya. Kenapa? Because for yang artinya untuk itu biasanya sebagai preposition. Tapi kalau ini kita lihat for di sini is used to add a reason. Jadi for di sini artinya karena. Jadi nggak harus selalu pakai because, bisa juga pakai for, tapi dengan catatan you need to apa namanya punctuate these two independent clause in the middle. Pakai koma and then for, input for. So Japanese people live longer than most other nationalities, comma, for they eat healthful diets. Ada juga yang if you want to add similar or equal idea, to add a negative or equal idea, to add an opposite idea, alternative possibility, nah unexpected mind, or surprising continuation. Dan ini yang result, expected result. Biasanya menggunakan so. So what you need to pay close attention is yang ini, yang more. Kenapa? Because when you connect two independent clauses using nor, maka di sini the next or the second clause should be inverted. Maksudnya inverted itu dibuat seperti kalimat kalimat tanya. Jadi nor do they eat many dairy products. Padahal sebenarnya mungkin kalimat aslinya they do not eat many dairy products. Saya tulis di sini. Nah, ini ada kalimat asli. They do not eat many dairy products. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Izin Kang. Ya, silakan. Maaf ini tadi saya sedikit ada apa? Ada ada yang lain yang harus saya kerjakan jadi tidak bisa konsentrasi. Ini tadi baru saya simak betul-betul. Gini Kang, ini menarik sekali sebenarnya apa materinya, memahami sentence, memahami kalimat, bagaimana membuat kalimat dan sebagainya. Begini Kang, eh, bisa ndak? Karena kan mahasiswa kami mungkin di sini khususnya itu kan mereka apa ya? eh masih
membutuhkan dulu semacam gambaran deskripsi saja dulu, membutuhkan deskripsi bagaimana sih itu menulis akademik, apa yang apa 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 mungkin diberikan saja dulu, apa bisa enggak diberikan saja dulu semacam rambu-rambu umum saja dulu, karena banyak yang belum tahu karena tidak tahu, sehingga menggunakan jalan pintas, copy paste, karena tidak tahu mau bagaimana mau menulis, taruhlah seperti itu. Tidak tahu bagaimana harus menulis akademik. Mereka tidak kenal, belum mengenal persis seperti apa menulis akademik. Mungkin bisa diberikan sedikit apa ya, sudut pandang dari Kang Komara terkait bagaimana sih itu academic writing, menulis akademik itu, apa-apa yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana memulai academic writing secara, mungkin ini bagus sekali tadi, eh, secara apa, secara teknik penulisannya itu memang perlu untuk memperhatikan karena nanti kita tidak bisa mengerti ini apa ini yang dituliskan di dalam. Cuma kalau saya pribadi melihat, kalau melihat adik-adik mahasiswa yang selama ini itu em, eh, masih perlu diberikan sedikit sudut pandang, cara bagaimana sih memandang academic writing itu. Awal pasti di benak mereka ketika diberikan tugas, silakan membuat artikel, membuat makalah, membuat esai, itu mereka langsung bingung. Eh, jadi ujung-ujungnya ketika diberikan penugasan seperti itu karena tidak memahami, belum memahami secara jelas seperti apa sih eh, menulis akademik itu, sehingga jalan terakhir mungkin ya ambil yang gampang-gampang saja. Nah, mungkin apalagi kan tadi di sini apa namanya, eh, kondisinya juga sekarang kayaknya kalau apa itu apa kondisinya sekarang itu, yang saya lihat membutuhkan semacam inspirasi dari Kang Komara supaya mereka bisa semangat untuk untuk the academic writing, bagaimana menulis akademik writing secara mudah. Itu saja Kang, kalau saya tadi menyimak bagus sekali materinya, tapi saya yakin mahasiswa, makanya saya lihat apa ini saya yakin mereka masih kebingungan kalau diperhadapkan dengan eh, eh, materi yang seperti ini, karena mereka eh, kaget ya begitu bahasanya. Karena itu bisa mungkin diberikan dulu sedikit ini Mas, semacam pengantar dulu supaya eh, khususnya kami dari Stid Al Khairia ini, mereka bisa terinspirasi dari Kang Komara, sehingga mereka nanti bisa mempelajari lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya lebih detail lagi seperti ini. Itu saja Kang, kalau saya dari saya, mohon diberikan tanggapannya seperti apa. Terima kasih banyak Kang. Oh ya, terima kasih banyak Pak Rizal masukannya. Ya, jadi satu catatan juga gitu. Memang sebenarnya untuk yang seperti itu rencana akan apa namanya, akan masuk ke sesi yang kedua gitu. Kenapa misalkan gini, mengapa academic writing gitu? Karena dan apa saja yang harus apa saja yang harus dilakukan di sana. Jadi di sesi kedua itu rencana akan masuk ke apa namanya, mulai masuk ke academic writing. Seperti apa contohnya? Misalkan contohnya itu ketika kita ingin menulis gitu. Kadang kan memang tapi nggak apa-apa, mungkin coba spill aja dulu di sini ya gitu. Mungkin untuk nextnya akan lebih detail ya Pak Rizal. Jadi apa namanya, untuk akademik seperti apa gitu ya. Pertama kan mungkin kendala yang paling sulit itu adalah ketika kita ingin menulis menulis itu seperti apa gitu. Apa yang mau dituliskan gitu. Nah, nah itu nulisnya apa, startnya itu dari mana gitu. Nah, pertama mungkin kita perlu menggunakan perspektif kira-kira atau mungkin tujuan ya teman-teman di sini, goalnya itu seperti apa. Pertama mungkin eh, pertama mungkin apakah teman-teman ingin ketika menulis itu ya, misalkan bingung nih, saya mau mau menulis apa ya, saya bingung gitu. Pertama teman-teman perlu membuat argumen, mungkin argumentatif ya, writing,
bisa bentuknya argumentative writing. Nah, maksudnya argumentative writing itu apa? Nah, argumentative writing itu semacam ketika misalkan apa ya, teman-teman tidak setuju dengan salah satu opini gitu. Jadi misalkan apa ya, ketika yang eh, ada nggak satu isu yang mungkin yang sedang on di bidangnya teman-teman, mungkin kira-kira tentang apa? Taruhlah isunya tentang makan makan bergizi gratis di sekolah. Kan bergizi gratis ya di sekolah. Nah, Nah, kira-kira apakah teman-teman setuju atau tidak gitu? Oh, misalkan saya tidak setuju nih gitu ya. Nah, jadi teman-teman coba cek kira-kira tidak setujunya di mana gitu. Atau jangan-jangan itu tidak setujunya hanya hanya apa ya? Hanya emosi kita aja. Oh, nggak setuju. Kenapa? Misalkan tidak setuju. Oh, tidak setuju karena memberatkan anggaran gitu ya. Tahu dari mana memberatkan anggaran? Ada nggak datanya gitu. Nah, jadi itu pertama. Jadi teman-teman ketika ingin mencari inspirasi itu berangkatnya dari situ dulu. Nah, nanti mungkin baru nyari topiknya. Topiknya apa nih? Isunya apa gitu. Gitu. Atau bisa juga mulai dari isu kira-kira apa nih yang mau kita lakukan, apa yang mau kita tulis. Jadi berawal dari apakah setuju atau tidak setuju begitu. Kemudian apalagi selain itu, teman-teman juga bisa mungkin menjelaskan tentang eh, manfaat atau kekurangan terhadap sesuatu, entah mungkin katakanlah kebijakan. Let's say misalkan tadi ya kita berkaca dari makan bergizi gratis gitu. Nah, biasanya makan bergizi gratis ini pasti akan menuai pro kontra gitu. Pasti ada di kebijakan ini ada manfaatnya, ada kekurangannya. Nah, teman-teman bisa bisa apa namanya? Bisa coba gali tuh apa manfaatnya, apa kekurangannya, gitu. Kemudian apa lagi? Biasanya eh, teman-teman juga bisa tadi ya, misalkan yang teman-teman angkat itu, misalkan apa lagi? Mungkin ada sebuah problem. Kira-kira apa problem yang sedang lagi on selain MBG? Ada? kalau di konteks pendidikan, pemangkasan anggaran riset, kemudian apalagi persoalannya itu adanya dicanangkan apa namanya sekolah rakyat, ada sekolah rakyat yang sementara dicanangkan oleh pemerintah, ada juga sekolah unggulan yang dibentuk di beberapa titik di Indonesia, ada seperti apa namanya, itu kan hal baru di 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 konteks pendidikan sekarang, apalagi yang sekarang kemarin baru-baru kasus yang baru-baru tentang apa tentang pembatalan pembatalan salah seorang pejabat yang apa mengambil program doktoral itu itu dalam konteks pendidikan. Kenapa berseolah-olah apa lembaga pendidikan itu eh, apa perdagangan ya bahasa kasarnya ada perdagangan gelar di situ sehingga gampang sekali untuk dilakukan. Kalau untuk isu-isu pendidikan, kemudian apalagi itu saya kira kayaknya yang hari-hari ini yang cukup mencuat di publik. Kalau khususnya aspek pendidikan, taruhlah kemarin persoalan tunjangan dosen yang tidak terbayarkan, kemudian apalagi banyaklah kayaknya. Mana juga kemarin lembaga-lembaga pendidikan yang ada kasus yang kemarin pemalsuan uang, ada juga dan lain-lain kekerasan-kekerasan yang terjadi banyak sekali, khususnya di dalam konteks pendidikan. Bagaimana itu, Kang? Ya, oke. Terima kasih tanggapannya. Jadi ketika kita berkaca ke sana gitu ya, tadi kita mungkin bisa apa namanya mengangkat sebuah problem, apa yang menjadi masalah gitu, dan kira-kira solusinya apa. Jadi misalkan kalau saya dulu itu adalah saya berangkat dari seorang guru yang mengajar bahasa Inggris gitu. Kemudian ketika di kelas itu ada problem tuh ya biasanya. Nah, problemnya apa? Oh, biasanya dalam writing nih biasanya ya problemnya itu. Ini anak-anak itu apa student itu nggak bisa nulis gitu. Bingung mereka dari mana nih ya ketika menulis. Nah, itu kan ada problem ya. Nah, kira-kira menurut kita solusinya apa? Nah, itu kita tulis.
Dan kenapa menurut kita itu solusinya ya, itu adalah solusi yang efektif. Nah, jadi tadi ya, berangkat dari situ. Terus apalagi? Misalkan kita juga bisa ambil dari sisi apa ya? Misalkan dari sisi sebab akibat. Misalkan ketika kita ingin menulis, kita mengangkat sebuah sebabnya apa, kemudian nanti dampaknya akan seperti apa. Contoh misalkan eh, penyebabnya misalkan tingginya permintaan akan misalkan apa ya, tentang waste ya gitu. Tingginya permintaan akan kosmetik kemasan ya kosmetik produk kosmetik dalam bentuk kemasan, dan nanti pasti dengan adanya penyebabnya ini maka dampaknya akan seperti apa. Jadi itu yang bisa saya simpulkan. Jadi ketika teman-teman di sini bingung mau menulis mulai dari mana begitu, nah itu bisa mulai dari sana. Pertama apa tadi, apakah teman-teman setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu gitu. Oh ya saya tidak setuju, oh saya setuju gitu ya. Misalkan pemangkasan anggaran, setuju nggak? Oh ya saya setuju gitu. Nah apa saja yang membuat teman-teman setuju? Dan memang yang susah itu adalah mencari datanya atau mencari mungkin yaitu tadi ya data atau mungkin argumen yang memperkuat. Tapi dan itu memang kita ketika apa ya memilah resource itu memang harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita mengambil dari website atau apa Wikipedia, mungkin itu tidak kredibel gitu. Kita perlu ambil sumber-sumber yang benar-benar kredibel di situ. Kenapa? Karena bisa jadi let's say misalkan saya bukan orang apa ya, bukan dengan latar belakang uh, mungkin kimia ya, teknik kimia. Tapi ternyata saya punya website dan saya menulis tentang kimia hanya berbekal dari apa tutorial YouTube gitu ya, atau dari penjelasan YouTube. Nah itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita perlu mendapat apa? Kita perlu memasukkan citation apapun itu dari sumber yang kredibel gitu kan. Nah, itu tadi ya argumentatif, kemudian kita juga bisa menulis tentang apa namanya? Manfaat dari sesuatu apa dan kekurangannya apa. Kemudian dari kita bisa angkat isu problemnya apa gitu. Kita bisa temukan problemnya apa dan kemudian kita bisa singgung solusinya apa dari kita. Atau mungkin kita bisa coba temukan penyebabnya apa gitu. Nanti efeknya akan seperti apa gitu. Dampaknya akan seperti apa. Atau misalkan ketika kita memberikan ketika kita menerapkan apa reward and punishment di dalam kelas misalkan, kira-kira efeknya akan seperti apa begitu. Nah pasti kan ada penyebabnya, causesnya apa, oh ini, akhirnya kita bisa come up dengan itu tadi reward and punishment. Nah kita bisa juga lihat dampaknya akan seperti apa, efeknya akan seperti apa. Nah jadi mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, kita coba saya ingin di sini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman yang ada di sini untuk berpikir satu atau mungkin menemukan satu tadi isu, kemudian coba cari seperti yang tadi saya bilang, kira-kira apa yang ingin teman-teman tulis. Oke ya, coba. Baik, saya coba persilahkan ke teman-teman mahasiswa. Ayo, Boleh. ini Kang Komara sudah tadi menjelaskan pengantarnya seperti apa dan sedikit ada juga tadi eh, ya pemahaman kita terkait academic writing ini. Kepada mahasiswa, ayo silakan jangan sungkan untuk menyampaikan isu apa yang menarik bagi adik-adik mahasiswa. Ayo, biasa mereka ini perlu distimulus dulu, dipanggil satu-satu supaya bisa. Silakan mungkin di sini ya. Mungkin Adi Haryanto, Mas Adi. Ini saya ndak dari kampus apa ini? Eh, dari State Sunan Giri Bima. Oh, Sunan Giri Bima. Ayo, boleh kan Mas Adi Haryanto, silakan. Oke, mohon izin ke dokter narasumber. Kalau terkait dengan isu yang ada di kota dan kabupaten Bima sekarang yang hangat dan sedang dibicarakan adalah mengenai kasus
beredarnya narkoba. Banyak para pengguna narkoba yang sedang ditangkap oleh aparat kepolisian maupun aparat TNI. Jadi bagaimana melihat isu tersebut, kemudian kita ingin melakukan penelitian terkait dengan isu fenomena yang terjadi seperti itu. Sekian. Oke, tunggu dulu Mas Adi, dari program studi apa Mas Adi? Mas Adi Haryanto. Dari program pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Mas Adi tertarik ingin meneliti terkait kasus itu, fenomena narkotika itu. Ya, Tertarik untuk meneliti itu, untuk menulis tentang itu. kepengennya begitu, cuman masih ada keraguan sedikit ini, entah ini akan menyalahi aturan ITE atau apa. Oke, jadi Mas Adi tertarik ya untuk mengkaji itu dari sudut pandang pendidikan agama Islam. Ya. Kang Komara, apakah kami persilahkan dulu semua menyampaikan ide-ide yang yang mungkin mereka ingin tuliskan dalam academic writing-nya mereka masing-masing, atau bagaimana Kang? Atau satu persatu ditanggapi? Oke, mungkin kita bisa satu-satu dulu ya, karena nanti takut lupa gitu. Nah, jadi di situ ada sebuah fenomena, gitu, di mana fenomena ini sebenarnya menjadi masalah gitu ya. Nah, di situ ada sebuah problem di mana tadi aparat menggunakan narkoba ya, kalau nggak salah ya. Nah, Eh, Jadi, ya. iya Pak, ya. nah, Pengguna. berarti apa yang perlu kita tulis gitu? Mungkin ketika kita melakukan penelitian, kita perlu apa ya? Kita perlu lebih detail lagi gitu. Tapi ketika kita mau menulis, let's say mau menulis artikel saja misalkan gitu. Karena because this is part of the academic writing juga gitu. Nah, itu apa Pak Adi bisa menulis tentang problemnya apa nih gitu. Terus kira-kira Pak Adi punya solusi seperti apa? Dan solusi ini perlu di backup oleh katakanlah apa ya? Sesuatu yang memang eh, kredibel dan dasarnya apa untuk bisa untuk bisa itu menjadi solusi gitu. Nah, ini ada fenomena yang terjadi nih, masalah ya, problemnya apa? Nah, kira-kira solusinya apa yang bisa kita tulis di sana gitu. Contoh misalkan ketika saya melihat sebuah fenomena, misalkan karena keilmuan saya linguistik misalkan ya, kenapa banyaknya katakan sekarang ini bahasa-bahasa yang mau punah gitu. Nah, itu ada sebuah problem. Nah, mungkin ketika saya mau menulis riset gitu ya, saya bisa teliti dari sisi misalkan dari aspek kebahasaan, katakanlah dari segi kalimatnya atau mungkin kata-katanya gitu. Nah, saya lakukan penelitian di situ. Itu lebih detail lagi. Tapi kalau kita mau menulis secara umum gitu ya, saya akan tulis misalkan, oh problemnya seperti ini. Ternyata bahasa-bahasa ini punah. Nah, kira-kira apa solusinya apa? Gitu. Mungkin saya akan bisa propose solution misalkan seperti apa namanya dokumentasi bahasa, kegiatan dokumentasi bahasa. Nah, yang meliputi apa saja dokumentasinya? Ada cerita rakyat, kata-kata. Nah, kita rekam, nah itu. Terus kita masukkan ke apa digital archive, gitu. Apa arsip digital. Terus apalagi? Oh, mungkin bisa nggak ketika kita coba propose solution, misalkan solusinya dengan memanfaatkan nilai ekonomis ketika seseorang mampu menguasai suatu bahasa daerah. Nah, kita berkaca dari Inggris, kenapa masih tetap exist? Karena ada nilai ekonomi di sana. Misalkan ya, ketika kita mau apa namanya mau melamar pekerjaan gitu ya, itu akan menjadi nilai plus kalau misalkan kita punya sertifikat kemahiran berbahasa Inggris. Tapi bagaimana dengan bahasa daerah? Ada nggak? Oh, nggak ada. Tadi tanya itu. Nah, itu solusi kan gitu. Nah, jadi kita bisa masukkan. Tapi gimana caranya gitu? Kita dengan apa namanya menyampaikan itu dengan data juga gitu kan. Atau mungkin kita bisa cite dari pakarnya yang di bidang tersebut. Nah, jadi itu menghasilkan sebuah tulisan yang bisa apa ya, yang bisa
orang-orang lain baca, simak, oh ternyata benar ya ini solusinya tuh make sense solusinya. Karena nggak cuma sekedar solusi yang ini menurut kita aja enggak gitu. Tapi apakah ini benar-benar menjadi solusi? Gitu. Jadi mungkin itu untuk menjawab ya Pak Adi Haryanto. Mungkin boleh yang lain juga. Oke, silakan yang lain. Dari ini dari Steve Sunan Giri Bima sudah ada. Ayo dari Steve Al Khairiyah ada Suci Ramayani, ada Syihab Al Munawwarah, Ica Nurhaliza, Anissa, ada Jusliana, Rasmia. Ayo silakan diaktifkan kameranya langsung. Sampaikan sebenarnya hal apa yang menjadi yang ingin di apa ingin dituliskan contohnya ataupun ingin eh, dikaji, diulas kejadian-kejadian yang ada kaitannya tentang keseharian kita sebagai mahasiswa pendidikan, mungkin bisa disampaikan. Dan biar nanti Kang Komara bisa memberikan penjelasan terstruktur sehingga bisa eh, punya gambaran kita bisa memulai dari mana itu. Ayo silakan. Syahab, Suci Ramayani, ada Jusliana, ada Ica Nurhaliza, ada Anissa, ada Ahmadillah. Apalagi saya lihat ini kalau di Istital Akhirnya kan sementara mulai perkuliahan tentu bisa ditanyakan terkait mungkin ada di penugasan membuat esai, membuat artikel, membuat makalah, isu-isunya mungkin bisa disampaikan biar bisa memiliki pemahaman. Silahkan, ayo jangan sungkan. Ini Kang, kapan lagi bisa belajar sama Kang Kumara? Ayo, silakan. Siap. Suci Ramayani, ada Siti Nurbaya, Syihab. Nah, silakan Syihab, jangan malu-malu. Ayo, sampaikan apa yang ingin di... Oke, silakan Syihab, aktifkan mikrofonnya. Boleh saya, Pak Abu Rizal? Halo, Pak Abu Rizal, bisa saya sampaikan? Bisa, mungkin setelah Syihab ya Bu, diaktifkan dulu videonya biar nanti berurutan setelah Syihab. Oke, Syihab, silakan Syihab. Suaranya tadi tidak kedengaran Syihab, mungkin ditambah volumenya lebih didekatkan lagi ke mikrofonnya. Silakan. Atau tadi menunggu Syihab, kita persilakan saya Ibu Dewi Kurnia. Siapa kata tadi? Boleh mengaktifkan kamera. Iya, Sebentar. Ah, iya, ah. maaf saya tidak aktifkan kamera karena ini lagi di luar ini nanti. Oke, boleh. Boleh, boleh Bu. Silakan Bu, boleh. Ini tentang isu apa namanya, isu minat baca ini yang saya mau angkat sebenarnya, minat baca siswa yang rendahnya minat baca siswa di SD, SMP seperti itu dan apa namanya minat baca ini sebenarnya penting sekali, tapi kenapa dari zaman ke zaman itu apa namanya semakin apa namanya terkikis ini minat baca. Bahkan apa akhir-akhir ini itu di apa di toko buku di Glodok itu ya sampai dituliskan sampai diberitakan bahwasanya ketika penjual buku itu mereka tidak masukkan bukunya di apa namanya lapaknya di tokonya karena mereka yakin bahwasanya buku-buku mereka tidak ada yang bahwasanya buku-buku mereka itu kalau ada yang mencuri berarti masyarakat Indonesia itu sudah sadar bahwasanya uh, apa namanya membaca itu penting, literasi itu penting seperti itu. Nah, bagaimana saya memulai untuk menulis seperti itu? Apa namanya bisa dibantu untuk menjawabnya? Oke, terima kasih Bu Dewi Kurnia. Mungkin langsung saja Kang. Ya, oke, ini terkait fenomena membaca ya. Nah, fenomena membaca. Nah, jadi ketika kita menyikapi, misalkan ada berita, eh, ini tadi berita itu statement berita itu bagaimana Bu? Bahwa minat membaca masih orang menurun. Iya, di berita di televisi itu memuat tentang bahwasanya
toko-toko buku atau toko-toko buku yang ada di daerah Glodok sana itu mereka tidak memasukkan buku-bukunya ke dalam ke dalam toko. Ketika mereka tutup itu tidak mereka kasih masuk. Mereka biarkan seperti itu saja. Tapi masih Dan ada, masih tetap ada ya, Bi, bukunya. masih tetap ada. Bahkan mereka bilang bahwasanya ini tidak akan hilang. Ketika buku-buku itu hilang berarti sudah sadar ini masyarakat Indonesia bahwasanya maksudnya sudah mulai sembuh ini penyakit minat baca ini. Tapi selama ini itu buku disebar saya seperti itu sampai besoknya lagi sampai berbulan-bulan tidak akan ada yang mencurinya seperti itu. Oke. Saking tidak berharganya itu buku seperti itu. Jadi kalau saya jadi ibu, saya akan tulis sesuatu yang mungkin saya akan mungkin saya akan mencoba sedikit skeptis. Jadi apakah benar, apakah orang Indonesia memang benar-benar minatnya minat membacanya itu menurun gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita hanya mengacu ke statement itu dengan bukti bahwa toko buku di Glodok sana tidak memasukkan bukunya karena kalau buku ini sampai hilang berarti minat membaca tinggi gitu ya. Tapi ternyata bukunya masih ada gitu. Ketika hanya bukti tersebut, kita mengandalkan bukti tersebut gitu. Itu sebenarnya apakah itu perlu dipertanyakan gitu. Karena kalau kita lihat kan sekarang mungkin saya akan tulis sesuatu yang disagree gitu. Disagree atau tidak setuju dengan statement berita tersebut bahwa statementnya adalah itu menurun gitu. Gitu. Dan kita tahu sekarang mayoritas ya dari segi usia mayoritas orang Indonesia dari segi usia itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak anak mudanya daripada orang-orang tuanya gitu. Nah, kita perlu lihat nih preferensi orang anak-anak muda ini apakah printed resources or digital resources gitu. Nah, mungkin anak-anak zaman sekarang memang memang sudah terbiasa dengan digitalisasi. Nah, entah dengan electronic books gitu ya. Mereka share buku, mereka download gitu ya, without having to pay gitu, tanpa harus membayar gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya jadi ibu gitu melihat fenomena itu, kemudian saya ingin membuat sebuah tulisan, maka saya akan menulis sebuah tulisan ini di luar riset ya, gitu, bahwa saya akan tidak setuju dengan statement itu. Nah, itu perlu dikaji lagi. Benar nggak sih seperti itu hanya dengan kita melihat dari sudut pandang pemilik toko buku di Glodok bahwa bukunya ditaruh dan buku-bukunya tidak hilang. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan berargumen seperti ini lagi. Ketika orang membaca itu mereka tuh punya sebuah interest gitu atau ketertarikan minat in one particular field or topic. Contoh misalkan saya tuh tipe orang yang pilih-pilih topik ya. Jadi kalau misalkan menurut saya topiknya nggak enak tuh saya nggak baca gitu. Jadi saya lumayan pilih-pilih gitu ya. Nah, bisa jadi buku-buku yang ada di situ itu pertama buku-buku lama, obsolete gitu ya. Dan buku-buku itu berkembang gitu. Let's say misalkan ada buku-buku yang 1970 di sana. Let's say atau mungkin 1980. Nah, kita nggak tahu nih buku-buku yang ada di situ di mana. Apakah buku-buku baru atau buku-buku lama. Nah, bayangkan ketika anak-anak muda yang sudah updated ya, they have made themselves updated with the latest information gitu. Dan mereka disuguhkan dengan buku-buku lama gitu ya. Mungkin buat apa diambil gitu ya? Pertama, itu bukan bidang yang menjadi ketertarikan mereka. Kedua, itu buku-buku lama yang mana sudah ada yang terbaru mungkin ya. Karena ilmu pengetahuan berkembang terus gitu. Katakanlah yang ada di situ mungkin bisa jadi buku tahun 95 gitu ya. Gitu. Tapi buat apa mereka ambil gitu ya? Karena misalkan sudah ada versi yang edisi terbaru atau mungkin yang ditulis oleh ilmuwan yang lebih expert di bidangnya gitu. Mungkin si penulis ini karena tahun 95, 90 mungkin sudah tidak menulis buku lagi, tidak update lagi atau mungkin bisa jadi sudah sepuh gitu ya. Gitu.
sudah tua gitu, tidak menulis lagi, tidak memungkinkan untuk menulis lagi gitu. Jadi tergantikan gitu. Jadi sudah beda rasanya. Gitu. Nah itu Bu Dewi. Mungkin dari sisi menurut saya akan seperti itu. Nah jadi itu tadi yang saya bilang. Ketika kita Iya, bingung mau menulis seperti apa, nah kita bisa ambil dari perspektif itu. Jadi ada isunya ini apa. Nah apa nih yang jadi kita jangan bingung. Bingung nih mau nulis apa. Jadi seperti itu. Oh kayaknya saya nggak setuju nih sama ini. Terima kasih Kang Komara. Jelas ya paparan dari Kang Komara, Bu Dewi. Nanti harus segera ditindaklanjuti. Di sesi berikutnya mungkin lebih detail kita akan membahas bagaimana academic writing. Nah, selanjutnya lagi, bagaimana Kang Komara? Saya persilakan lagi rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan mungkin ada. Boleh. Boleh? Boleh, boleh. Eh, Biar eh, kita kayak diskusi supaya ya, apa namanya kita di sini kayak sharing aja ngobrol. yes. Anggapnya ya gitu. Jadi ngobrol sambil belajar, sersan, serius Ah, sambil santai. betul Kang, betul Kang. Apalagi nih jam-jam sensitif ini Kang, tengah hari puasa. Puasa pula ya. Ya Kang. Tadi Sihab, silakan Sihab. Ayo, tadi mau bertanya, silakan. Tidak sungkan. Ayo, Sihab, diaktifkan kameranya dan sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Yang lain juga, selain Sihab, boleh disiapkan dirinya, apa yang mau disampaikan keresahannya, hal-hal yang ingin mungkin ditulis dalam academic writing. Ada Suci Ramayani, ada Siti Nurbaya, ada Rasmia, Jusliana, ada Dewi Kurnia, Anissa, ada Ahmadila, itu yang terlihat di sini. Silahkan, ayo disampaikan apa sih yang menjadi ketertarikannya terhadap isu-isu tertentu. Ingin mungkin ditindaklanjuti dengan tulisan. Ayo, silakan. Tadi Jusliana ya kalau saya tidak salah aktif dan Sihab. Ayo. Atau gini Kang, saya juga mau apa coba apa melanjutkan tadi dari teman-teman yang lain yang sudah bertanya. Jadi gini Kang, kemarin itu sempat saya dengarkan Prof. Stella diwawancarai di salah satu stasiun apa televisi. Dia mengatakan bahwa kan beliau itu alumnus Harvard dan beliau mengatakan bahwa di Harvard itu cuma ada satu mata kuliah yang wajib harus diambil semua mahasiswa Harvard, yaitu academic writing. Mata kuliah academic writing berarti eh, mata kuliah ini eh, sesuatu yang betul-betul prinsip eh, eh, penting sekali perannya dalam dunia akademik. Nah, tadi sudah kita lihat sudah mulai ada ketertarikan dari beberapa orang, sudah mulai mengamati isu-isu dan mereka ingin tertarik meneliti dari masing-masing backgroundnya mereka. Dari tadi Mas Adi dari backgroundnya sebagai PAI ingin meneliti tentang isu narkotika di wilayahnya dan begitu juga dengan Ibu Dewi Kurnia ingin meneliti tentang minat baca atau budaya membaca di wilayahnya tentu sebagai apa dari sudut pandang pendidikan juga. Gini Kang, itu tadi satu hal tentang pentingnya academic writing. Nah, di sini mungkin kami ingin ingin lebih banyak mendengarkan cerita dari Kang Komara terkait eh, pengalaman academic writing. Tadi saya sempat mendengarkan dari Prof. Ismail background Kang Komara dari National University of Australia National University ya Kang ya. Iya benar. Eh, Betul. apakah yang disampaikan oleh eh, Prof. Sela sama dengan di sana bahwa academic writing itu adalah mata kuliah paling apa wajib dulu dari di seluruh mahasiswa di sana itu wajib untuk mengambil mata kuliah tersebut tidak boleh tidak tanpa terkecuali. Karena jujur saja Kang, kami dari Sulawesi Barat tentu apa mensupport mahasiswa kita di sana itu untuk bisa ada di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa juga melanglang buana kuliah di kampus-kampus bergengsi seperti kampusnya Kang Komara ataupun kampus-kampus yang lain. Makanya itu kami selalu mensupport, memfasilitasi untuk
memberikan kegiatan-kegiatan termasuk hari ini saya langsung menyambut baik eh, dari inisiasi kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan sebelumnya juga kami berusaha. Nah, mungkin tentu untuk sampai di titik itu membicarakan eh, hal-hal seperti ini tentu tidak simsalabim langsung bisa. Nah, mungkin Kang Komara kami ingin mendengarkan cerita dari Kang Komara terkait tentang academic writing ini sehingga Kang Komara bisa sampai di kampus bergengsi yang ada di Australia. Terima kasih Kang. Itu saja mungkin sebagai pemantik agar adik-adik bisa atau rekan-rekan mahasiswa bisa lebih memiliki inspirasi dan lebih peka terhadap eh, eh, apa apa sih lebih peka terhadap situasi kita, apa yang perlu dilakukan sehingga bisa lebih baik lagi. Itu Kang. Terima kasih Kang. Ya, oke, terima kasih Pak Rizal. Jadi itu benar apa yang seperti Prof. Stella sampaikan. Hanya saja perbedaannya ada sedikit perbedaan mungkin kebijakan di setiap kampus. Kalau di Australian National University itu biasanya di awal-awal mereka ada yang namanya program pengenalan kampus. Nah, jadi ada tour kampus juga saat itu dan ada juga pelatihan academic writing di awal-awal sebelum mulai kuliah. Jadi bentuknya lebih kepada jadi ada yang bentuknya itu di masuk ke dalam sebaran mata kuliah. Ada yang dia itu memang di awal gitu pada saat orientasi ya, orientasi kampus itu dimasukkan ke sana programnya gitu. Nah, waktu itu di Australian National University ada eh, masuk ke dalam program orientasi gitu Pak Rizal. Nah, kemudian di sana juga di Australian National University ada juga Academic Writing Center di mana sebenarnya di sana mahasiswa bisa berkonsultasi secara akademik itu. Sebenarnya memang berkonsultasi di sini mungkin gimana ya? Eh, karena setiap orang itu pasti punya mau dia sebagus apapun, biasanya kita perlu perlu konsultasi menurut saya. Karena banyak hal yang tidak bisa kita lihat blind spot kita. Gitu. Jadi dalam diri manusia itu ada blind spot di mana kita itu nggak bisa melihat blind spot kita sendiri gitu. Harus ada bantuan orang lain gitu. Uh, Kemudian untuk bisa sampai di titik sana gitu. Nah, itu langkah pertama sebenarnya yang teman-teman perlu kuasai adalah uh, proficiency in writing skill. Kemahiran dalam skill atau keterampilan menulis. Nah, itu ada di mana? Biasanya mereka mensyaratkan yang namanya TOEFL IBT. Ya, ini bukan ITP tapi IBT atau IELTS. Di mana di TOEFL, IBT, dan IELTS ini ada yang namanya test writing. Dan writing ini masuk ke academic writing. Yang dimaksud menulis akademik itu apa? Yaitu tadi seperti itu. Jadi bukan jadi apa? Menulis yang ada discussion-nya di sana. Yaitu seperti tadi apakah disagree ataukah kita tadi misalkan boleh nggak kalau misalkan dari keadaan fenomena yang apa namanya membaca itu minat membaca masyarakat Indonesia itu menurun gitu ya. Mungkin kita bisa coba teliti bagaimana caranya gitu. Bagaimana cara atau meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia. Cuman kan kalau masyarakat Indonesia terlalu general ya. Nah, kita perlu perlu paham juga bagaimana melakukan sebuah penelitian yang terukur. Gitu. Atau kalau misalkan kita cuma mau nulis artikel saja gitu ya, bahwa kita memang tidak setuju dengan sebuah statement ini, nah kita bisa. Jadi uh, menulis akademik itu seperti itu. Jadi ada yang benar-benar teknis secara kebahasaan, ada yang memang secara generalnya itu seperti apa gitu. Nah mungkin yang tadi Pak Rizal sampaikan itu yang tujuan dan apa yang general mengenai academic writing itu seperti apa. Dan ini yang saya sampaikan yang ada di slide itu yang lebih teknis. Nah jadi tahapannya itu mulai dari yang general dulu gitu ya, gitu dari yang hal-hal yang general seperti tadi yang uh, saya sampaikan. Nah baru masuk ke hal teknis. Jadi itu yang teman-teman harus kuasai. Jadi academic writing itu ada yang dari general, ada yang sangat teknis. Nah, teknis itu yang terkait kebahasaan gitu. Kebahasaan seperti ini bagaimana caranya menggabungkan dua kalimat menggunakan right coordinators gitu.
atau bagaimana caranya memaintain cohesion kita di dalam writing. Nah, itu sudah teknis. Nah, di IELTS ini atau TOEFL IBT, dia memiliki 4 kriteria penilaian dalam writing. Nah, apa aja penilaiannya? Nah, pertama penilaiannya adalah treatment. Apakah tulisan kita sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan atau belum? Misalkan pertanyaannya seperti ini. Minat media berkata bahwa minat minat membaca masyarakat Indonesia itu menurun. Apakah do you agree or disagree? Nah, tapi kita malah membahas yang lain nih gitu ya. Nah, kita harus fokus ke sana apakah kita setuju atau tidak setuju. Kalau setuju seperti apa, kenapa, dan kalau tidak setuju juga kenapa. Nah, selain task achievement, ada yang namanya vocabulary. Nah, ini bagaimana kita bisa memasukkan academic word list ke dalam tulisan kita. Nah, ini teknis sekali. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ada yang namanya coherence and cohesion. Ini juga sangat teknis. Kemudian yang terakhir ada grammar. Jadi ketika teman-teman ingin katakanlah kuliah di luar negeri gitu ya, maka harus menguasai atau mengambil kemahiran tes ini di IELTS. Apa saja penilaiannya ini? Task achievement, vocabulary, coherence, dan grammar. Gitu. Dan ini adalah hal teknis ya yang perlu diperhatikan dalam academic writing. Nah, untuk seperti apa yang general tadi gitu ya. Ada general itu tujuan kita mau menulis itu apa? Apakah tadi argumentatif kita setuju atau tidak, atau ketika kita mau menjelaskan sebuah problem fenomenanya seperti apa dan solusi yang kita tawarkan seperti apa begitu. Nah, gitu. Atau mungkin kita mau menimbang apakah sesuatu hal itu ada manfaatnya atau ada kekurangannya, ada kelebihannya apa, kekurangannya apa. Contoh kita ingin melakukan studi tentang apa namanya MBG deh gitu ya. Nah kan kita bisa lihat nih kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu. Nah, oh ternyata kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya, atau mungkin sebaliknya kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya gitu. Nah itu mungkin kalau lebih banyak kekurangannya itu mungkin bisa kita stop nih. Oh jangan deh gitu. Tapi kalau misalkan sesuatu itu banyak kelebihannya daripada kekurangannya, nah maka kita bisa lanjutkan. Gitu. Nah, memang kalau misalnya teman-teman cek ya di sosial media ketika main sosmed itu di kolom komentar pasti ada apa namanya? Oh, ada yang tidak setuju, ada yang mencaci, ada yang juga mendukung. Nah, itu memang part itu seperti itu gitu. Cuma itu bisa jadi bahan tulisan tapi itu hanya di dalam konteks sosmed gitu. Padahal sebenarnya ketika kita seorang akademisi atau college students itu bisa kita tidak berkomentar seperti itu, tapi kita cenderung apa namanya? Membuat ketika kita tidak setuju kita bisa membuat itu ke dalam bentuk tulisan, apalagi bisa dimasukkan ke dalam koran. Nah itu cara cara cerdas berkomentar gitu ya. Kita nggak setuju nih misalkan gitu ya, nah, kita tulis gitu, masukin ke koran ya. Itu jadi bukan dengan akun anonim di sosmed kita maki-maki atau apa gitu, kita bukan cara gitu ya, secara akademik tidak seperti itu. Nah, jadi itu mungkin Pak Rizal yang bisa disampaikan. Jadi teman-teman langkah pertamanya harus paham yang general dulu, baru yang ke yang teknis. Setelah yang teknis sudah menguasai, baru teman-teman mengambil tes ini. Gitu. Nah, jadi langkahnya seperti itu. Baik Kang, menarik sekali paparannya, sudah mulai ada gambaran tentunya saya secara pribadi, dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa yang hadir sudah memiliki gambaran yang jelas terkait pembahasan kita ini, dan semoga bisa berlanjut di hari-hari di minggu berikutnya. Kang, di sini di Indonesia Tengah sekarang sudah pukul 16.00, 16 Ya, jam 4 sore. Kita di Indonesia Barat baru jam 3 baru asar. Saya kira menarik sekali tadi pengantar dari Kang Komara terkait academic writing. Nah, dan tentu ini sebagai pengantar tentu sangat baik untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, lebih teknis lagi. Tadi ada 4 aspek yang perlu kita dalami, dan
harapannya tentu di sini saya coba mendampingi saja sesaat dan saya kembalikan kepada Prof. Ismail bagaimana kelanjutannya. Demikian yang bisa saya coba sampaikan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kang Prof. Makasih, Pak Rizal. Ya, rencananya Bapak Ibu sekalian kita akan berjumpa online setiap Senin. Ya, kita sudah dahului hari ini dan alhamdulillah hari Senin mendatang. Lalu kita jeda dulu karena sudah masuk Idul Fitri. Ya, mungkin kita jeda 2 Senin dan insya Allah kita akan 2 Senin di bulan April yang akan datang. Jadi 2 Senin di Maret, 2 Senin di April, dan mudah-mudahan ini overview terkait dengan academic writing boleh menjadi satu kesempatan kolaborasi antara kita dengan Universitas LIA. Itu satu. Yang kedua adalah eh, tentu kolaborasi ini mudah-mudahan nanti setelah ini setelah apa namanya Kang Komara boleh memberikan apa overview terkait academic writing ini, insya Allah kemudian kita bisa teruskan. Ada kemarin usulan terkait dengan ini Kang apa namanya bahasa Jepang ya, mungkin setelah ini kita juga bisa setelah academic writing berjalan kita bisa jalan dengan bahasa Inggris, apa namanya pengenalan untuk bahasa Inggris, sehingga kemudian apa bahasa Jepang, sehingga kemudian menjadi peluang untuk teman-teman di daerah juga belajar bahasa Jepang, sekalipun itu masih apa namanya masih awal sekali ya, atau masih pengantar, sehingga paling tidak sudah mengenal. Itu dari saya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini ada bergabung dari Majene, dari Bima, dari Merauke ya, bergabung. Mudah-mudahan insya Allah hari Senin mendatang kita boleh meneruskan. Dan sebelum kita akhiri, silakan Kang Komar, mungkin ini kita persilakan untuk kata penutup. Silakan, Kang. Oke, ya terima kasih Prof. Ismail. Oke, mungkin untuk penutupnya itu tadi dari saya. Mungkin yang perlu teman-teman apa kuasai adalah dari hal general, kemudian dari hal teknis untuk kebahasan di academic writing. Dan untuk kedepannya